Mereka mengkafirkan berdasarkan implikasi dan konsekuensi tanpa memeriksa atau memastikan terlebih dahulu. Ini masalah besar. Mereka mengkafirkan sesuai dengan implikasi, artinya lazim wa ma'alat, konsekuensi, tanpa mereka memeriksa, tanpa mereka meneliti. Bagaimana ini? Jika seorang menatakan salah satu perkara masalah, asalnya tidak kufur, tapi ujung-ujungnya ada kufur, atau asalnya tidak bid'ah, tapi akhirnya akan menunjukkan ke perkara bid'ah. Seperti apa? Seperti orang sesuatu terkenal di antara ahli takfir. Ahli takfir ini mengkafirkan para hukam muslimin, ulil amr. Menakfirkan mereka langsung. Jika saya ditanya, ada orang berkata, apakah boleh saya jadi tentara atau polisi? Saya berkata, boleh. Kenapa tidak boleh? Apakah kita membiarkan ini untuk orang jahat? Jika engkau tanya kepada seorang ulama, artinya ada kebaikan di hati engkau. Jika kita berkata untuk orang baik ini, jangan engkau masuk ke sana, siapa yang akan masuk? Saya berkata, oke. Maka ada orang takfiri berkata, oh, engkau berkata boleh. Ujung-ujungnya jika pemerintah ini memerintahkan tentara itu atau polisi ini untuk membunuh orang muslim atau mengganggu kehormatan orang muslim, artinya ini kufur, artinya engkau kafir karena engkau berkata untuk dia bunuh. Ini namanya apa? Implikasi atau konsekuensi perkataan baik, tapi ujung-ujungnya kemungkinan jatuh ke dalam kufuran atau bid'ah. Lalu langsung mereka melazimkan ini, menggabungkan antara perbuatan yang baik dan ujung-ujungnya implikasinya atau konsekuensinya, faham? Wal'iyadu billah, lalu mereka menjatuhkan hukum sesuai dengan hal itu, wal'iyadu billah. Ini namanya konsekuensi. Tidak boleh engkau, ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mengkafirkan atau mentabdi'kan seorang sesuai dengan implikasi atau konsekuensi, kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, engkau harus menjelaskan untuk beliau konsekuensi perkataan ini atau perkara ini kufur atau bid'ah atau syirik. Apakah engkau tahu? Oh, aku tidak tahu. Khalas, tidak boleh engkau mengkafirkan atau mentabdi'kan. Konsekuensi ini syirik dan kufur, engkau tidak tahu. Oh, saya tidak tahu. Engkau harus menjelaskan untuk beliau dan kasih dalil untuk beliau. Jika beliau itu rida terhadap konsekuensi ini, maka silahkan berikan hukum dia kafir atau ahli kufur atau ahli bid'ah. Sudah sah. Tapi jika dia sudah faham, dia sudah tahu, dia sudah belajar, dia sudah faham ini konsekuensinya, halas ujung-ujungnya ke kekufuran atau kesyirikan atau bid'ah, sudah rida, sudah mengakui ini, maka sah jika engkau ingin menjatuhkan hukum atasnya setelah hal itu. Tetapi syubhat khawarij ini, mereka mengkafirkan berdasarkan implikasi dan konsekuensi, tanpa mereka memeriksa, tanpa mereka meneliti masalah ini, tanpa mereka memastikan sama lakunya. Oleh kerana itu, ikhwani, tidak boleh sama sekali kita bersegera menjatuhkan hukum atas yang tertentu kecuali kita menjelaskan untuk niat. Kenapa, ikhwani? Karena ahlus sunnati arhamun nasi bil khalqi wa a'rafun nasi bil haqqi. Mereka manusia yang paling tahu kebenaran dan manusia yang paling kasih sayang kepada yang lain. Tugas saya, tugas engkau orang muslim, engkau ingin saudara yang lain itu akan dapat selamat dari semua keburukan. Bukan engkau sengaja untuk menjatuhkan dia dalam keburukan. Wallahu a'lam.